Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre sci-fi thriller berjudul Limitless, yang rilis pada tahun 2011. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Eddie Mora, yang merupakan seorang penulis buku di New York. Namun, Eddie sedang mengalami kebuntuan di penulisan buku barunya, sehingga ia tampak hanya bermalas-malasan di rumahnya. Dan tanpa disadari, sudah beberapa bulan Eddie habiskan hanya minum-minum, dan pekerjaannya masih saja terbengkalai. Pada suatu hari, Eddie menemui pacarnya yang bernama Lindy. Namun Lindy langsung meminta putus kepada Eddie, karena ia sudah muak dengan Eddie yang tidak memiliki penghasilan, dan ia yang harus menanggung biaya hidup mereka selama ini. Sehingga Lindy memutuskan untuk berpisah dengan Eddie. Diketahui Eddie juga ternyata pernah menikah dengan seorang wanita bernama Melissa, namun lagi-lagi, pernikahannya itu juga tidak bertahan lama. Saat Eddie sedang berjalan pulang, ia bertemu dengan mantan adik iparnya yang bernama Vernon. Diketahui Vernon dulunya adalah seorang pengedar narkoba, namun dirinya sudah berhenti dan kini bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan farmasi. Ketika mereka sedang di sebuah kafe, Eddie pun menceritakan tentang kondisinya yang sedang mengalami kebuntuan di penulisan bukunya. Vernon lalu memberikan solusi kepada Eddie dengan mengeluarkan sebuah pil transparan. Otak manusia biasanya dimanfaatkan sebanyak 20% saja, namun manusia dapat memanfaatkan 100% kemampuan otaknya hanya dengan satu pil kecil tersebut. Eddie yang penasaran pun akhirnya mencoba meminum obat tersebut, berharap mungkin saja dapat mengubah hidupnya seperti yang dibilang Vernon. Sesampainya di apartemen, Eddie bertemu dengan pemilik apartemen bernama Valerie yang langsung menagih uang sewa darinya. Tak lama setelah itu, efek pil tersebut pun mulai bereaksi. Pandangan Eddie langsung berubah 180 derajat, seolah-olah ia adalah orang buta yang tiba-tiba saja bisa melihat. Eddie langsung berubah menjadi orang yang berbeda. Ia tiba-tiba berbicara dengan lancar layaknya orang yang jenius. Eddie bahkan bisa menjelaskan tentang isi buku yang dibawa oleh Valerie, buku yang hanya ia baca sekilas 12 tahun yang lalu. Sikap Valerie pun langsung berubah terhadapnya. Eddie juga membantunya membuat makalahnya, yang siap dalam waktu beberapa jam saja. Sesampainya di kamar apartemennya, ia juga langsung beberes kamarnya yang awalnya berantakan, menjadi tampak rapi dan layak ditinggal. Eddie terlihat kagum sekaligus kebingungan dengan efek obat tersebut. Ia kemudian duduk di depan laptopnya, dan dengan sangat lancar menulis bukunya yang sudah terbengkalai selama berbulan-bulan itu. Keesokan paginya, Eddie kembali ke mode normalnya, dikarenakan efek obatnya sudah habis. Karena masih penasaran dengan pil tersebut, Eddie pun pergi menemui Vernon. Sesampainya di apartemennya, Vernon sudah tampak dalam kondisi babak belur. Namun ia juga mengetahui tujuan Eddie menemuinya, yaitu untuk meminta pil tersebut. Vernon lalu menjelaskan bahwa obat tersebut bernama NZT-48. Namun obat tersebut belum lulus uji klinis, sehingga pengedaran obat tersebut pun terbatas. Vernon lalu meminta tolong Eddie untuk mengambil pakaiannya di laundry terlebih dahulu, sekaligus membeli sarapan untuknya. Setelah itu, ia akan memberikan Eddie pil NZT secara gratis. Namun ketika ia kembali ke apartemen Vernon, tampak kondisi kamarnya yang sudah berantakan. Dan Eddie tampak kaget ketika menemukan Vernon yang sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Eddie pun langsung menghubungi polisi. Sembari menunggu polisi yang tak kunjung datang, Eddie berasumsi bahwa orang yang menyerang Vernon adalah orang yang menginginkan pil NZT juga, sehingga ia langsung menggeledah sekitaran kamarnya, berharap dapat menemukan pil NZT tersebut. Setelah mencari kesana kemari, Eddie akhirnya menemukan pil tersebut tersimpan di sebuah oven, beserta dengan setumpuk uang. Tak lama setelah itu, polisi pun akhirnya datang, dan langsung membawa Eddie ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah selesai dari kantor polisi, Eddie pun langsung meminum pil tersebut. Lalu tak lama setelah itu, ia pun merubah penampilannya menjadi lebih rapi, dan juga menyelesaikan bukunya tersebut dalam kurun waktu 4 hari saja.
ia juga mempelajari bisnis jual beli saham dari internet dan juga buku, dan berteman dengan orang-orang kaya yang juga bergelut di bidang tersebut. Karena Eddie merasa perputaran uangnya sangat lambat, ia pun memberanikan diri untuk meminjam uang sebesar $100.000 dari seorang rentenir bernama Gennady. Berkat pil yang ia konsumsi setiap hari itu, Eddie pun bisa menghasilkan keuntungan sebesar $2 juta hanya dalam waktu seminggu. Karena karir Eddie yang semakin melejit, mantan pacarnya Lindy juga langsung mengajaknya balikan ketika mereka sedang makan malam di sebuah restoran. Ketika ia sedang berkencan dengan Lindy, Eddie merasa seperti ada orang aneh yang mengikutinya. Namun ia hanya mengabaikan hal tersebut. Keesokan harinya, Eddie pun bertemu dengan presiden perusahaan tempat ia bekerja, yaitu Carl Van Loon. Carl tampak kagum dengan kemampuan Eddie dalam menganalisis pergerakan saham dan juga profil perusahaan. Ketika ia mengantar Eddie pulang, Carl pun memintanya untuk menemuinya keesokan paginya. Ketika hendak kembali ke apartemennya, Eddie tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan dirinya. Tanpa disadari, ia sudah langsung sampai di sebuah bar. Lalu ia juga mengajak seorang wanita untuk berkencan di hotel, dan Eddie juga kembali melihat orang kemarin yang mengikutinya. Setelah itu, Eddie tiba-tiba tidak sengaja menyenggol orang di stasiun. Meskipun Eddie tidak bisa berkelahi, ia dapat mengalahkan orang-orang tersebut hanya dengan mengingat gerakan bela diri dari film yang pernah ia tonton sebelumnya. Keesokan paginya, ketika Eddie terbangun dari tidurnya, ia tidak mengingat sama sekali apa yang sudah terjadi selama 18 jam sebelumnya, yang ternyata adalah efek samping dari pil tersebut. Ketika Eddie hendak meminum pil NZT-nya, ternyata persediaan pilnya sudah habis, sehingga pertemuannya dengan Carl menjadi kacau karena Eddie menjadi tidak fokus. Ditambah lagi ia melihat berita pembunuhan seorang wanita muda yang dia kencani tadi malam. Karena panik dan kebingungan, Eddie pun langsung kembali ke apartemennya dengan kondisi wajah yang pucat. Eddie kemudian menghubungi mantan istrinya Melissa untuk meminta bertemu. Ketika Eddie mencoba menghubungi klien-klien Vernon, ia tiba-tiba bertemu dengan orang aneh yang mengikutinya, yang ternyata adalah klien Vernon. Orang tersebut pun langsung mengejar Eddie, namun untungnya ia berhasil lolos. Sesampainya di sebuah kafe, Eddie akhirnya bertemu dengan Melissa, namun tampak kondisinya yang sangat pucat. Melissa lalu menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu ia juga pernah mengonsumsi pil NZT dari Vernon. Namun setelah ia berhenti mengonsumsi pil tersebut, kondisinya malah menjadi semakin parah. Melissa lalu memperingati Eddie bahwa ia harus berhenti mengonsumsi pil tersebut. Namun, ia harus sedikit demi sedikit mengurangi dosisnya, karena jika ia langsung berhenti sepenuhnya, maka resikonya akan lebih parah. Saat Eddie hendak kembali ke apartemennya, ia langsung dicegat oleh Gennady yang hendak menagih hutang darinya. Ketika Gennady menyerangnya, ia melihat Eddie yang sedang memegang pil NZT. Meskipun Eddie sempat berbohong dengan mengatakan bahwa itu hanya aspirin, Gennady tidak peduli dan langsung meminum pil tersebut. Eddie kemudian pergi ke bank untuk melunasi hutangnya tersebut. Dalam keadaan lemas, Eddie kemudian pergi menemui Lindy untuk meminta bantuannya mengambil pil NZT. Eddie lalu menjelaskan bahwa semua kepintarannya selama ini adalah berkat efek pil tersebut. Eddie ternyata sudah sempat memindahkan sebagian pil tersebut di rumah Lindy. Ketika Lindy sudah mengambil pil tersebut dan hendak kembali ke kantornya, ia tiba-tiba diikuti oleh orang tak dikenal kemarin, yang langsung mengejarnya hingga ke sebuah taman. Karena merasa panik, Eddie pun menyuruh Lindy untuk meminum pil tersebut agar ia bisa meloloskan diri dari kejaran orang aneh tersebut. Tak lama setelah itu, obat tersebut akhirnya bereaksi. Lindy pun berlari ke arena ice skating dan berhasil meloloskan diri dari orang aneh tersebut setelah menyerangnya menggunakan sepatu ski anak-anak di sana. Eddie pun akhirnya sadar kembali setelah Lindy memberikannya pil tersebut. Karena Gennady juga kecanduan dengan obat tersebut, Eddie pun akhirnya menyewa 2 orang bodyguard guna melindunginya dari ancaman Gennady. Ia lalu kembali menemui Carl untuk mengajaknya bekerja sama, dan Carl yang memang melihat potensi Eddie pun akhirnya menerimanya sebagai partner bisnisnya. Eddie bahkan menawarkan seorang ilmuwan sebesar $2 juta untuk memproduksi pil NZT dalam kurun waktu 6 bulan.
Masalah pun mulai muncul kembali ketika Eddie terseret dengan kasus kematian wanita muda di bar kemarin. Untungnya Eddie berhasil lolos dari tuduhan tersebut setelah menyewa pengacara termahal di New York. Namun tanpa disadari, ternyata pengacara tersebut mencuri pil milik Eddie, yang menyebabkan ia semakin panik karena sudah kehabisan stok pilnya. Ditambah lagi, ia mendapatkan paket berisi tangan bodyguard-nya, yang dikirim oleh Gennady sebagai peringatan untuknya. Malam harinya, Gennady pun langsung menemui Eddie di apartemennya. Eddie yang sudah pasrah pun hendak loncat dari balkonnya. Namun ia tiba-tiba teringat bahwa ia masih mempunyai sisa 1 pil NZT di salah satu kotaknya. Namun sialnya, ketika Eddie hendak meminum pilnya, ia malah tersandung dan pilnya tersebut terjatuh, bertepatan dengan Gennady yang berhasil membobol pintunya. Gennady lalu menjelaskan metode barunya memakai NZT, yaitu dengan menyuntikkannya langsung ke dalam darah, agar efeknya lebih tahan lama. Ketika sedang lengah, Eddie pun langsung menyerang Gennady, menggunakan pisau di dekatnya, dan berhasil membunuhnya. Ia juga langsung meminum darah Eddie yang berisi NZT, dan akhirnya berhasil kabur dari apartemennya setelah mengalahkan bodyguard Gennady. Setelah itu, ia pun menemui orang aneh yang mengikutinya kemarin. Karena ia juga pengguna NZT, Eddie pun menawarkan kerja sama dengannya untuk merebut kembali pil yang sudah diambil oleh pengacaranya itu dan memberikannya imbalan yang setimpal. Setahun setelah serangkaian kejadian itu, Eddie pun kini sudah sukses menjadi seorang senator di Amerika Serikat. Carl lalu kembali menemui Eddie untuk mengajaknya bekerja sama. Karena ia ingin mencalonkan diri sebagai presiden, Carl lalu meminta dukungan politik dari Eddie sebagai senator. Carl mengetahui bahwa Eddie mempunyai lab untuk membuat pil limitless-nya itu. Ia lalu mengatakan kepada Eddie bahwa ia akan membiarkannya menjalankan pabriknya itu, dengan syarat ia harus membantunya. Namun Eddie menolak tawarannya tersebut karena ternyata ia sudah menyempurnakan pil NZT-nya, sehingga kini ia tidak perlu lagi mengonsumsi pil tersebut untuk menjadi jenius. Carl yang sadar bahwa ia sudah kalah taktik dengan Eddie, akhirnya pergi meninggalkannya dengan keadaan kesal. Di akhir cerita, tampak Eddie yang pergi menemui Lindy di sebuah restoran, dan mereka pun makan siang bersama. Dan begitulah akhir cerita dari film Limitless. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.